itu bisa nyampe 35 kayaknya ada. 35 juta. Oke, sebelum kalian nonton video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel. Kalau yang baru gabung di channel aku, perkenalkan, namaku Nurma Fitriana M. Zain. Dan kali ini aku kedatangan tamu spesial. Siapa namanya? Diperkenalkan dong. Nurul Mutiara, sepanggil Nurul. Oke, Kak Nurul. Ya. Kakak Nurul ini kita kenalan dulu ya, biar teman-teman mungkin tahu. Nanti kita hari ini akan ngebahas tentang seperti yang akan ada di judul, seperti yang kalian baca di judul. Kita akan bahas tentang blog. Yep. Ya, oke. Karena memang aku kenal sama Kak Nurul ini dari blogger, dari komunitas gitu. Sebenarnya Kak Nurul ini aslinya dari mana aslinya? Aslinya Pekalongan. Oh, asli Pekalongan. Terus pernah tinggal di mana, kuliah di mana, lulusan apa? Boleh tahu dulu? Oh, kalau aku dari Jogja, dari UNJ. Kebetulan ngambil program manajemen murni kayak gitu. Manajemen murni, ilmu manajemen. Jadi kalau lulusan ilmu manajemen itu nanti lulusannya bisa SE. bekerja jadi apa? Ya macam-macam sih Mbak. Di bank, jadi admin kayak gitu. Kalau misalnya pingin nambah pengalaman, kayak aku pernah dulu magang juga di BRI, terus sama ini sih untuk nambah-nambah penghasilan kayak gitulah istilahnya. Kan kalau mahasiswa kan suka magang-magang kayak gitu, cari-cari tambahan. Itu pernah di resto juga kayak pernah gitu. di resto juga ya. Terus sekarang kerjanya apa? Kalau sekarang sih masih stay at home sih. Stay at home ya, full time blogger lah ya. Pengen mencoba juga. Kemarin kebetulan sempat CPNS juga sih, tapi ya masih belum beruntung. Oke. Gak apa, nanti dicoba lagi. Usianya berapa? 25. Oh, masih panjang lah. Masih bisa 10 tahun lagi buat nyoba-nyoba. Lulusan S1 UNY, jurusan manajemen murni. Oke. Lanjut lagi S2-nya. Lanjut S2 biar jadi dosen di IAIN Pekalongan. Kayaknya lihat-lihat dulu. Kayaknya pingin langsung terjun dulu kayak apa gitu di masyarakat kayak gitu. Oh iya, oke, buat pengalaman ya, karena cari pengalaman dulu. Real kehidupan itu justru ketika kita terjun benar-benar di masyarakat gitu. Yep, benar banget. Makanya kan latihannya ada KKN ya kan, dulu di waktu di S1 itu. Oke, kita ke dunia blog ya, blogger. Nurul ini awal mulanya ngeblog itu tahun berapa? Sebenarnya udah punya blog itu dari SMA. Waktu itu kan ini loh Mbak, tugas TI. Nah, remedial kayak gitu kan, supaya nilainya itu mencukupi, itu suruh buat blog sama guru kayak gitu. Terus ya buat asal-asalan gitulah, asal namanya itu pokoknya nemu apa gitu. Kebetulan kan aku di SMA Wiradesa. Jadi itu kan disingkatnya Spatra gitu. Aku buat aja yang asal-asalan blogspot.com kayak gitu. Terus anggurin. Nah, mulai SMA itu berarti tahun berapa itu? Tahun 2010 masuk aku. 2010. Kayak gitu. Terus ya udah pas kuliah itu iseng-iseng kan buka-buka, kok blogku udah usah pengen lihat, kok menarik, kok ada ulasan satu itu pertama itu tentang ini sih, cerita tentang Nairobi, tentang kemiskinan di Afrika Selatan, Afrika gitu, Afrika Selatan, terus Nairobi kayak gitu. Terus pengen nulis yang curhat-curhat kayak gitu, terus puisi. Nah, mulai di situ sering nulis yang receh-receh lah kayak gitu, yang curhat-curhat menarik, lucu-lucu kayak gitu aja sih. Terus lama-lama kok suka kayak gitu. Nah, jadi hobi ya. Hobi. Oke. Pengalaman ngeblog dari tahun 2010 lah ya kira-kira. 2010 ya. Buat blognya 2010, 2011 diisi, terus 2015 mulai aktif lagi. 2015 berarti sudah 5 tahun ya. Kalau aku kan mulai aktif di blog dan komunitas itu dari tahun 2010 2011 sama sih mungkin sama ya, cuman kan karena saya 2010 2011 itu berarti udah lulus S1 kan dulu ya. Jadi pas aktifnya tuh malah kayak setelah nikah.
2011. Jadi saya punya domain itu 2012. Jadi gitu. tak seriusin di .com gitu. Awalnya juga curhat-curhat gitu Mbak atau gimana? Dulu murni curhat kalau dulu 2010 2011 itu murni curhat. Kalau blogger itu kan belum tahu kalau ternyata bisa punya penghasilan dari situ gitu. Oke, 2010 mulai, terus habis itu diseriusin 2015 itu berarti udah .com ya? Udah. Belum. Oh belum. Masih curhat-curhat, terus masih ini sih kalau lihat itu berarti pas kuliah ya? Pas kuliah, jadi pas ngisi senggang kayak gitu kan, kadang kan kalau kuliah kan bosen gitu loh Mbak. Nah itu aku buka blog, terus kalau baca isu-isu apa, terus aku punya pendapat kayak gitu, terus aku bagikan di situ kayak gitu. Sukanya nulisnya tentang apa? Selain curhatnya itu berarti memang masih tentang general. PKM biasanya. PKM, terus tentang organisasi, misalnya kan aku kebetulan ikut organisasi kampus juga kayak gitu. Berarti itu tak ceritain. Pokoknya keseharian lah ya awalnya ya, keseharian. Terus apa saja yang sudah didapatkan dari blog ini? Dari mulai kapan? Ya pokoknya dari mulai 2015 itu deh. Atau penghasilan pertama dari blog? Kalau penghasilan pertama itu aku ini sih Mbak, kan awal-awalnya masih blogspot ya, belum tak TLD kan. Terus aku itu mulai TLD itu udah 2 tahun ini sih, baru 2 tahun. Baru 2 tahun ini. Jadi sebelumnya itu blogspot. Nah, awalnya itu aku nggak ngeh ikut lomba-lomba kayak gitu, tapi ternyata kampus itu ngadain lomba blog kayak gitu. Nah, pertamanya itu awalnya kan seneng kan, nyoba kayak gitu, mumpung itu kan tentang Ramadan. Kebetulan kan waktu itu aku nggak mudik kayak gitu. Nah, di sana kan kegiatannya banyak tuh. Nah, terus aku tulis di situ, terus kita ikutkan kayak gitu kan. Nah, setelah itu ya udah ternyata menang kayak gitu loh, dapat pertama itu Xiaomi, dapat HP. Itu senang banget rasanya. Jadi pertama kali itu dapat menang lomba ya, bukan uang ya, bukan job ya istilahnya, karena menang lomba. Memang kamu kan terkenalnya kuis hunter gitu kan, pemburu lomba-lomba gitu kan. Seneng, tapi kalau ini sih sesuai tema juga. Kalau temanya nggak ngeh misalnya, walaupun hadiahnya gede itu ya nggak tertarik juga sih kayak gitu. Tapi disesuaikan sama passion kamu lah ya. Maksudnya kamu punya pikiran, oh ini masuk ke temaku, ini bisa nih masuk ke ini. Saya nulisnya nggak terlalu banyak riset atau gimana, kan biasanya kan kayak gitu. Terus habis itu ketagihan menang lomba, habis itu ketagihan ikut lomba awalnya, terus gitu. Awalnya kok lumayan, tak baca-baca lagi kan, kok asik kayak gitu. Terus akhirnya nyoba-nyoba lagi lah kayak gitu, yang lebih istilahnya kan itu kan kalau itu ranah kampus. Pingin nyoba yang ranah lebih gede gitu. Ya awalnya ya tulisannya kayak gitu, maksudnya masih riset-riset sederhana gitu lah Mbak. Terus belum mikir juga kan, kalau sekarang kan mikir berapa kata ya biar bagusnya kayak gitu kan. Tapi kalau dulu itu 500 600 tuh udahlah, ini udah cukup kayak gitu kan. Terus ngasih gambar-gambar apa yang ada di Google kayak gitu, nyomot-nyomot kayak gitu. Tapi tetap dikasih ini kan, kredit kayak gitu. Itu ya sering kalah banget gitu. Kalau istilahnya malah kalau kalah tuh bukannya minder ya, malah kayak penasaran. Iya, penasaran. Kalau selain lomba blog, kan sekarang tuh blogger itu kan juga istilahnya dituntut untuk multitasking kan. Jadi semuanya itu kayak sosmed, Instagram, Twitter gitu-gitu, kerja di Facebook, update status dibayar gitu-gitu kan. Itu selain itu apa yang pernah lagi? Kira-kira kalau di total udah berapa? 10 juta? Belum 10 juta Mbak. Apa ya, kalau tahun pertama tahun 2018 kali ya, kalau aku istilahnya sering menangnya itu bisa nyampe 35 kayaknya ada. 35 juta. Total dari lomba blog yang dimenangkan. Nggak hanya uang ya, nggak hanya uang, tapi barang juga. Maksudnya barang kalau diakumulasi harganya berapa kayak gitu, sekitar 35 lah. Apa aja sih? HP, laptop pernah. Laptop apa ya? Laptop Asus. Yang lomba Asus dulu ya. Yang temanya apa itu? Apa sih? Yang ini tentang game sih. Itu kan aku ikut itu, kalah. Mbak. Kayaknya aku tahu juga deh itu. Aku ikutnya yang tentang lomba game pokoknya. Tentang game, temanya itu game. Terus kamera ada? Kamera enggak. Nominal belum. Uang? Nominal itu yang gede itu aku BI. Yang berapa? 15 juta? Bukan. Waktu itu 2018 ya, lupa.
itu juara 2 8 Oh, 8 juta. Mm-mm. Uangnya buat apa itu? Untuk skripsi. Untuk skripsi. Iya, untuk skripsi. Jadi termasuk besar juga ya tahun 2018 penghasilan dari blog, dari lomba-lomba, dari pokoknya dari blog, dari job juga. Kalau dulu belum mikir job, Oh, Mbak. belum mikir, memang Kan nggak benar-benar tahu kan, lomba nggak ya? tahu ikutnya itu intinya lomba-lomba, terus nyari tambahan di luar gitu kan. Terus baru kenal job itu ketika ikut komunitas. Ikut Kebetulan komunitas. ada komunitas Blogger Jogja kan. Oh iya. Nah itu ikut-ikutan asal-asalan lah gitu awal-awalnya kan. Terus kok teman-teman pada bahas DAP apa iya. sih itu Domain katanya authority, page authority, DAP iya. itu ternyata berpengaruh sama job Iya. kayak gitu. Nah dari situ kan nyari tahu sebenarnya apa sih gitu. Nah itu mulai istilahnya Jadi secara teknis juga dipelajari ya, Yap, untuk kayak gitu. menunjang blognya juga kan, karena memang untuk menjadi seorang blogger itu nggak cuma kita punya blog aja, yaitu kita punya blog iya, terus gabung komunitas juga iya, Ya, terus benar kita banget. ngurusin teknisnya SEO, DAPA dan lain sebagainya itu ya. Iya bener 35 banget. juta loh dari menang lomba. Itu dari berapa lomba itu? Berapa ya? Nggak kehitung sih, soalnya aku itu nggak ngitung, maksudnya menang ya tulis di blog kayak gitu, dicatat achievement apa gitu. Tapi kalau lupa ya lupa. Ya segitulah. Kadang apa ya? Pernah sih pingin kayak buat catatan-catatan gitu, udah menang berapa lomba terus target-targetnya. Tapi kok ya udah, aku kan kebetulan senengnya itu kalau sesuai tema, Iya. sesuai yang aku suka Iya, gitu kan. Jadi ya udahlah nggak usah ditarget, ini aja yang aku suka kayak gitu. Di polin gitu loh, Iya, dipelajari risetnya yang maksimal gitu loh, Mbak. Yang terbaru ya kemarin masalah tembakau, Oh, rokok. itu juara 1 loh. Ya alhamdulillah, nggak nyangka juga sih sebenarnya. Tapi aku baca juga kan, wah ini memang bagus sih tulisannya gitu, karena riset kamu dan sebenarnya itu tuh temanya itu sebenarnya sederhana banget yang kamu tulis itu pun terjadi sama kita Iya, kan. Jadi kita memang harusnya jaga kesehatan di pandemi kayak gini, tapi malah ternyata ada orang yang ngerokok di dalam rumah yang itu malah justru jadi penyebab sakitnya keluarga gitu. Itu sebenarnya ya itu masuk banget dan itu keseharian banget, nggak ngarang Pengalaman gitu. juga sih, Mbak. Pengalaman pribadi jadi enak nulisnya. Itu hadiahnya berapa? Untuk itu kan hadiahnya kan per episode itu dalam bentuk voucher 500 yang juara 1. Tapi nanti kan ada Akumulasi ya? kayak juara grand prize-nya kayak Itu gitu. harus ikut semua berarti? Enggak. Oh, enggak. Nanti dari misalnya aku mau, kan ada 4 episode. Kalau misalnya aku mau ikut semua ya monggo gitu loh istilahnya. Dua mingguan ya kalau nggak salah ya? Enggak tentu. Enggak tentu. Jadi tergantung sananya mau membahasnya kapan kayak gitu. Nah, dari per episode itu nanti ada hadiahnya. Yang juara 1 itu tadi 500.000 itu. Terus juara 2 300 kalau nggak salah dalam bentuk voucher kan. Nah, nanti grand prize-nya itu ada 17 juta dibagi 2 itu untuk perjalanan ke istilahnya tempat yang memang kayak mungkin sebangsa percontohan kayak gitu. Tempat ini tuh nggak mencanangkan KTR kayak gitu, kawasan tanpa rokok kayak gitu. Nah itu 17 juta itu untuk 2 orang kayak gitu. Nanti dipilih dari pemenang episode 1 sampai 4 kayak gitu, Mbak. Pemenang 1, 2, 3 ya? Kayaknya 2 doang. Oh, 2 dari doang, 1, 2. Dari 4 episode itu dipilih 2 kayak gitu. Oh, oke. Semoga Nurul yang Amin. menang. Saya tuh bangga gitu karena kan Nurul dari Pekalongan gitu kan. Jadi lagi-lagi kalau ada lomba nama Nurul lagi. Kalau saya kan emang nggak pernah ikut lomba kan. Tapi ikut juga kok. Ya, cuma maksudnya itu saya tuh jarang banget ikut lomba, jarang banget. Aku inget pernah juga dapat dulu HP Smartfriend. Oh iya. Itu tahun berapa ya? Mungkin 2016 atau mungkin ya. Itu karena review dulu No, atau? itu murni lomba. Jadi lomba. ada temanya share your knowledge. Terus aku bisanya cuma bisa kirok kan. Ya udah aku bikin video kirok karena memang itu video sama tulisan blog ulasan sedikit gitu. Jadi menang. Tapi itu juara berapa ya? Saya lupa. Juara 3 atau juara 4 itu. Hadiahnya HP semua sih, tapi kan grade-gradenya beda-beda gitu. Terus uang. Asus pernah juga dapet itu Max Pro M1. Oh. Kayaknya tahu aku. Itu yang lomba pas apa ya? Itu yang lomba game juga. Kayaknya yang bareng aku bukan sih, Mbak? Tapi kamu laptop ya? Oh iya berarti. Kayaknya bareng deh.
ya mungkin gitu. Ya udah sih itu aja, karena memang aku jarang ikut lomba karena memang ya apa ya, kayak butuh effort untuk macam-macamnya itu nggak sempat. Selain itu kan mungkin kadang orang itu sukanya di mana gitu kan Mbak ya. Kalau kebetulan kalau aku kan pas cocok nih temanya. Ya udah ikutan lah gitu. Tapi kalau nggak cocok ya udahlah, gampang walaupun itu hadiahnya gede apa. Ramadan kamu ikut lomba nggak? Tuh yang apa? Zakat. Enggak, aku nggak ikut. Jadi memang kalau nggak sesuai ya kurang. Tak tinggal biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau niat ikut ya harus dipolin gitu ya, dimaksimalin. Ada tipsnya nggak? Coba kalau kamu mau lomba terus dilalai memang kayak pengen menang banget, itu apa yang kamu lakukan? Kalau aku tipsnya, awalnya kan aku kan buatnya deadline ya Mbak ya. Tapi kok aku ngerasa kalau deadline kok nggak maksimal gitu, kayak tiba-tiba karena mungkin keburu waktu jadi itu apa-apa dimasukin gitu loh. Jadi kalimatnya itu kadang kurang enak gitu. Tapi setelah itu mengenali diri, setiap kali tahu ada lomba misalnya, ternyata itu cocok untuk kita. Nah, di situ aku risetnya tuh udah jauh-jauh hari gitu. Jadi misalkan deadline-nya masih 2 minggu lagi, kamu sudah harus mulai dari 2 minggu itu. Jadi mikirnya nyari ide untuk judul dulu yang istilahnya menarik kayak gitu kan. Setelahnya judul, terus nanti arahannya itu kemana gitu. Kalau misalnya kayak kemarin yang lomba rokok itu kan pengalaman juga dari orang tua kan nggak ngerokok kayak gitu. Terus temanku juga ada yang sakit karena kanker paru-paru juga kan. Terus ya meninggal kayak gitu. Itu kan karena aku nggak tahu sih, tapi lingkungannya memang lingkungan seperti itu kayak gitu. Jadi kan riset, pengalaman ditambahin data-data yang sudah ada itu memang harus persiapan ya. Terus itu lama banget Mbak. Nentuin feeling dari tulisan itu kan biasanya kan kadang ada tulisan yang sebenarnya bagus tapi feelingnya kurang, ada tulisan yang sebenarnya biasa aja tapi feelingnya dapat gitu loh. Oh iya, biasanya itu gimana? Susahnya itu feelingnya. Nah itu gimana itu? Nah biasanya aku itu kalau memang pikiran jernih, biasanya aku kan buatnya malam sekitar ya, kalau jadi tidur dulu itu nanti jam 10 bangun, nanti buat tuh pas bener-bener sepi net. Feelnya itu biasanya aku dapetin dari baca artikel dulu. Misalnya jadi harus ada referensi. Artikel teman-teman blog lain sih, blog teman-teman yang lain kayak gitu. Nah biasanya kan ada kayak blog favorit kayak gitu yang memang dia itu menginspirasi itu loh Mbak. Itu dibaca. Entah kenapa nanti kayak kayak muncul inspirasi aja gitu loh. Nah gitu nanti arahannya tulisannya kayak gini gitu. Atau bahkan ajaibnya pernah aku tidur Mbak, tiba-tiba jedet, ada inspirasi langsung bangun langsung kayak gitu aja sih. Tapi kalau misalkan itu kan kendalanya ketika tulisan itu tidak satu kali duduk jadi, biasanya kan besok lagi moodnya udah beda lagi. Iya benar. Itu gimana tuh mengatasinya? Biasanya makanya aku membutuhkan waktu yang lama kan, nggak deadline. Karena kalau moodnya pas buruk ya nggak tak kerjain. Gitu. Tapi kalau misalnya mencoba nyari mood itu misalnya dengan ya jalan-jalan, nyari nonton film kayak gitu kan. Nanti kalau udah bahagia ceria gitu, buka laptop, kangen pengen buka laptop nih, yaudah di sana buka draft kita kan, draft yang kemarin udah dibaca lagi dari awal. Nanti terus, kan kadang kan keputus ya Mbak ya, keputus betul. Kok bisa kayak gini ya, terus aku itu dicatat istilahnya buat outline dulu. Setelah ini bahasnya apa, buat sub tema kayak gitu. Jadi kalau untuk foto-fotonya? Foto-foto ada yang ngedit sendiri. Cuman memang agak lama karena kan Corel antara komputer sama, kan aku nggak pakai laptop yang baru, tapi pakai yang lama kan udah kayak partner gitu loh Mbak. Nah itu kalau pakai Corel tuh kadang ya hang kayak gitu kan, jadi bener-bener butuh sabar gitu, lama gitu. Berarti memang pakai komputer semua ya? Kalau teman-teman kan kebanyakan udah pada pakai HP semua gitu. Kalau Nurul masih komputer ya? Soalnya kalau HP itu kan kecil ya Mbak ya. Lah aku kan kalau minus kan. Jadi memang ada kendalanya di matanya, jadi lebih baik dengan layar yang lebar, bisa lebih puas gitu. Ya, benar. Terus untuk kedepannya pinginnya gimana? Apa mau tetap aku mau cari lomba-lomba aja, pokoknya konsisten di lomba, 1 tahun 35 juta gitu kan. Padahal nggak mesti. Ya cuman kan kalau job blog itu udah berapa? 10 lebih ada sih. 1 tahun. Kalau coba aku nggak terlalu ini sih ngincer ya, soalnya mungkin karena
pengaruh DAPA juga, domain authority itu kan dulu kan sempat naik sekarang juga berapa? Mbak. 10 apa ya? 10. Dulu itu pernah 18 terus tiba-tiba nggak tahu turunnya itu ya turunnya itu drastis banget loh Mbak. Aku udah 24, sekarang jadi 19. Nah lah iya. Gila, pas pertama kali lihat, aduh kok teman-teman pada ribut di APA gitu kan, terus tak cek lu kok jadi 9 gitu kan, kok jadi 9. Itu banget ngaruh banget di beberapa ini kriteria untuk mendapatkan job tertentu. Kalau buzzer ya sering. Kalau buzzer enggak, kalau aku kebetulan kalau politik agak menghindari ya gitu kan. Soalnya kan itu kan sensitif juga tuh Mbak kalau buzzer politik, tapi kalau sesuatu istilahnya kalau produk misalnya bisa diterima, terus komentarnya maksudnya dia punya testimoni yang bagus gitu ya aku buzzerin gitu. Kan itu kan kriterianya juga kan Mbak, follower. Oh iya, kamu followersnya berapa di Twitter? Kalau Twitter 1.400 kayaknya, 1.400. Kadang kan minimalnya itu 2.000 kayak gitu kan. Nah itu makanya enggak nganu. Lagian mungkin karena belum fokus ke ini naikin follower juga sih Mbak. Iya, masih seneng di blognya. Masih seneng nulis juga. Tapi kalau selain lomba, kamu update postingan berapa hari sekali? Postingan yang organik atau organik dong? Oh, sering sih kalau Twitter biasanya. Kalau Facebook memang biasanya jarang. Kalau Facebook aku biasanya Twitter yang sering, terus kalau Instagram juga biasanya yang aku mood aja pingin update kayak gitu. Misalnya lomba juga terus misalnya pingin update tentang traveling sih, karena aku suka traveling, gambar-gambar alam kayak gitu, itu update kayak gitu. Kalau kalau tulisan di blognya juga kadang tak share di Instagram juga, tapi lebih banyak kalau blog itu Twitter sama Facebook biasanya buat di share ya. Kita punya postingan yang baru nih gitu. Kamu kan emang lumayan ini banget ya, aktif banget di Twitter ya? Iya, seneng soalnya suka ngerumpi sama Ilham. Lucu soalnya Mbak, lucu. Dia tuh lucu Mbak, receh. Iya, tapi dia udah banyak itu followersnya ya, karena Sumeh itu karena orangnya humble dan nggak pelit untuk follow orang gitu. Kalau Ilham, ya Ilham jangan bikin baper ya. Kan senengnya bikin baper. Iya, suka bikin baper cewek dia Mbak. Hati-hati loh. Enggak. Iya Mas. Jadi untuk teman-teman yang di sana yang pingin mencoba juga di dunia blog, ada pesan atau saran atau apa mungkin buat teman-teman di luar sana? Kalau dari aku sih Mbak ya, kalau misalnya baru kayak gitu, pertama itu diaktifkan senang menulisnya dulu kayak gitu. Utamanya ya pasti punya blog kayak gitu kan, punya blog. Nah, harus ngerawat blognya itu paling enggak nanti misalnya katakanlah membuat puisi, membuat curhatan sehari-hari kayak gitu, itu penting kayak gitu. Soalnya kan itu kan istilahnya mengasah juga kan bener, kayak gitu. Latihan nulisnya dari yang nulis receh aja dulu, latihan misalkan dulu. Tadi aku ke kampus ketemu sama si doi gitu. Dalam perjalanan gimana ya, pokoknya yang kayak gitu aja dulu kan buat ngelatih nulis. Terus apa lagi? Jangan pernah nggak suka membaca. Jadi kalau jadi blogger itu harus senang membaca. Karena kita bisa menulis tuh biasanya dari apa yang kita baca tuh sebenarnya nggak harus baca buku sih sebenarnya. Kita bisa baca komik aja, asik loh Mbak. Keadaan juga baca alam nih, misalkan kita lihat kondisi sekitar juga bisa buku kayak juga. Kalau misalkan mau lebih serius ya harus baca yang untuk referensi. Bener banget. Tergantung maunya. Kalau misalnya dia sukanya, kalau kayak aku kan masih gado-gado kayak gitu kan, masih istilahnya belum satu niche. Aku mau traveling nih kayak gitu. Nah apalagi kalau blogger baru kayak gitu kan, biasanya kan mereka kan masih curhat kayak gitu kan. Ya. Kamu punya berapa blog sih? 1 doang sih. Satu. Ya, soalnya fokus nggak bisa istilahnya banyak-banyak, nanti malah kepecah, malah bingung nanti ngurusnya kayak gitu loh. Makanya aku punyanya 1 doang. Apa blognya? naramutiara.com. naramutiara.com juga ya. Nanti bisa baca-baca banyak tulisan. Yang terakhir, kalau misalkan kita mau jadi blogger, sebenarnya yang paling utama itu apa? Ya selain kita punya blog, terus baca. Nggak menyerah sih. Nggak menyerah. Terus kalau misalnya pengen jadi blogger kayak gitu, jangan istilahnya misalnya gini,
tahu nih aku menang lomba gitu loh Mbak. Terus tiba-tiba aku pengen jadi blogger biar menang lomba. Nah, jangan kayak gitu, karena kalau misalnya pikirannya menang lomba, nanti kalau misalnya kan biasanya kalau anak baru istilahnya newbie kayak gitu kan sebutannya itu kan dia kan masih belum mengasah, belum tahu oh ini ternyata lomba itu harus kayak gini gitu loh, harus kayak gini gitu. Terus tema pembahasan temanya itu seperti ini gitu kan. Jangan langsung mengarah ke lomba, karena kalau misalnya langsung mengarah nanti kalau kalah ya udah menyerah gitu. Nah, akhirnya nggak jadi blogger lagi. Padahal ikut lomba juga banyak banget, kita harus riset jurinya. Nah, itu. Terus harus tahu nih jurinya siapa. Terus selera tulisan selera juri kayak apa. Terus habis itu semua persyaratan dari lombanya, misalkan kayak harus ada keyword apa, kata-katanya di dalam apa, temanya apa, itu harus semuanya harus harus dilakoni. Nek nggak dilakukan ya nanti susah gitu. Ya otomatis udah kecoret aja kan. Kalau selain itu nanti kalau kalah misalnya semangat nih, aku pengen ikut lomba kayak Nurul misalnya gitu. Terus tiba-tiba pas pengumuman kalah, ternyata susah juga, ternyata yang ikutan lomba kayak gini, akhirnya menyerah. Gitu. Saya memang teman-temanku kayak gitu juga sih Mbak. Tapi kamu pernah nyerah? Ya nggak nyerah sih, tapi kecewa. Nanti aja deh kayak gitu. Kalau kan istilahnya kalau lomba kan kalahnya 10, menangnya 1 gitu. Itu kan. Nah, kalau misalnya kalau misalnya memang masih baru kayak gitu kan, kalau mungkin 1 kali kalah gitu, ayo udahlah mending aku yang lain aja gitu kan. Kalau kamu tahu nggak blogger Indonesia yang sering menang lomba? Coba sebutin 10 deh. 10 Mukniar. Mbak Mukniar, Mas Joy Chandra, Mas Jo, terus Mbak Langit sama Rafati. Ini keren banget beneran itu. Iya keren emang, udah nggak ada tandingan deh. Terus siapa lagi? Baru 4 nih. Ini kamu udah si Kang Masrur. Ya. Terus ini Mas Nodi juga kan, Mas Nodi. Terus Pak Turnesen Simanjuntak itu. Biasanya beliau di Kompasiana sih. Dasarnya memang nggak pernah ikut lomba. Terus ini Mbak Yuni. Nah, itu Mbak Yuni, suaminya juga. Iya, terus siapa lagi? Terus kalau yang baru-baru Ella juga kan, Ella, terus si ini yang Kori, sering banget ya, Kori. Terus Mbak Siti Mustiani juga kan. Mbak Rizka Edmanda. Ya Allah, itu tulisannya bagus ini, bagus. Terus siapa lagi ya? Banyak Mas banget. Amir ya. Banyak kok. Banget. Itu juga nih siapa ya? Terus ya udahlah pokoknya banyak sih Mbak, rata-rata. Nah, kamu kiblatnya kemana nih? Kira-kira kalau misalkan kamu itu mau ikut lomba, kamu tuh kira-kira saingan berat kamu dari nama-nama itu tuh siapa? Semuanya sih Mbak. Semuanya, tapi kalau aku ikutan itu kan nggak cocok sama tema kan, lagi-lagi. Jadi kalau misalnya walaupun yang ikut istilahnya mastah-mastahnya itu ya udah gitu. Soalnya kan aku membuat juga senang juga kayak gitu loh. Ya kalau kecewa pasti ada kan. Kalau misalnya tahu kalah, tahu pengumuman gitu, yang ini ya udahlah, wong setelah dibaca-baca ternyata memang artikelnya keren kayak gitu kan. Ya udah itu. Terus setelah membiasakan diri untuk istilahnya legowo kayak gitu, ya udah kalau setiap kali ada pengumuman kalah ya udah kayak gitu aja sih, kayak gitu. Jadi walaupun mereka saingan ya oke aja itu tantangan gitu. Iya, justru malah ada semangat untuk bisa lebih baik dari mereka gitu. Oke, keren banget Nurul. Terima kasih banyak sharingnya. Nih teman-teman, kalau misalkan mau jadi blogger, kita harus tahu nih mau kemana dulu. Mau bisa latihannya dari ikut lomba, mau bisa curhat-curhat aja, bisa kita fokusnya kemana dulu. Yang penting konsisten aja nulisnya. Jangan istilahnya, kalau kata Pak Deholik, kamu kenal Pak Deholik nggak? Senior blogger itu kayak anget-anget tai ayam. Jadi angetnya di awal-awal doang nih, tapi setelah itu situ sering menang, ikutan lomba yuk. Nah, gitu. Oh, itu dapat uang dari blog ternyata 80 juta 1 tahun. Aku pengen jadi blogger. Ternyata pas udah jadi blogernya kok nggak ada yang kerja sama, akhirnya lemes gitu. Jadi memang harus ditata dulu hatinya, pikirannya. Jangan berekspektasi muluk-muluk dulu, karena semuanya butuh proses. Saya pun bisa mendapatkan job dengan nominal yang
lumayan tinggi juga karena proses Benar, gitu benar, kayak gitu. gitu. Semuanya butuh proses, tidak ada yang instan kecuali mie instan. Mie instan aja proses pembuatannya Iya. panjang juga kan sampai jadi akhirnya jadi mie instan. Gitu ya. Jadi teman-teman tetap semangat. Kalau misalkan mau jadi blogger silahkan, kalau misalkan mau gabung dengan komunitas blogger silahkan juga. Penting banget itu. Karena bisa untuk sharing-sharing juga ya. Bener. Jadi blogger tapi nggak gabung komunitas kayak sendirian aja gitu kan, nggak ada buat tempat-tempat sharing atau apa. Ya. Terima Yang kasih. utama pokoknya jangan pernah istilahnya aku nggak suka baca ya, jangan gitu. Kalau blogger itu harus dan wajib membaca. Walaupun itu baca-baca berita, baca-baca yang ringan-ringan postingan ya gitu. temennya gitu. Atau istilahnya blog walking ya Iya, benar-benar. ke blog teman-temannya biar bisa lebih kaya juga, enrich our vocabulary gitu. Biar kenal-kenal juga lagi kan. Kita kan nggak tahu kita blogger Pekalongan. Terus jadi kenal orang gitu loh, Mbak. Iya nggak sih, Mbak? Kalau kita ketemu walaupun awalnya nggak kenal, misalnya dari mana kayak gitu, dari ketemu Jakarta. pertama Kita kali, ketemu nih. Langsung Mbak gitu, padahal kita nggak kenal gitu. Karena udah sering baca tulisannya, udah sering komen-komenan di sosmednya benar-benar. gitu. Jadi kayak hubungan apa ya, chemistry-nya udah dapet dari sosial media yang kita punya gitu. Nah, itu saja teman-teman. Kalau misalkan mau kenal lebih banyak sama Nurul bisa langsung ke blognya naramutiara.com, Instagramnya mutiara.nurul3 mutiara.nurul3, nanti ada di deskripsi ya. Terus kalau Twitternya @nara_mutiara @nara_mutiara, Facebooknya Nurul Mutiara RA. Nurul Mutiara RA. Itu ya, jadi nanti sosmednya ada di deskripsi. Silahkan teman-teman follow, silahkan teman-teman. Ada YouTube nggak? Enggak, aku nggak main YouTube. Belum ya. Next ya, nanti kita bisa collab buat diupload di channelnya Nurul. Bikin lah, kamu kan punya potensi banyak tuh. Nih. Banyak yang di share gitu-gitu. Ya, tapi kan kudu mikir ini konten apa ini, Mbak gitu. Ya enggak apa-apa kan, namanya sharing. Kita kayak ini aja kan ngobrol-ngobrol, ternyata banyak banget ini dagingnya gitu. Oh iya benar. Oke, terima kasih ya Nurul ya. Iya, sama-sama, terima kasih Mbak. sudah mampir ke channel aku. Insya Allah kita next time ada ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Mau ya? Mau bersedia? dong. Oke. Sharing-sharing. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Nanti kalau misalkan kalian memang mau tanya-tanya, boleh DM saya, boleh di komen, boleh di DM Nurul langsung. Terus kita ketemu di video selanjutnya. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Bila dirasa video ini bermanfaat untuk orang banyak, silahkan di share. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Iya, di like yang banyak. Jangan lupa subscribe channel aku biar aku semangat bikin konten-konten selanjutnya. Kita insya Allah bakal ada obrolan dengan orang-orang lain yang menginspirasi kita semua. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.